Kalau kemarin orang belajar tentang payudara, sekarang orang belajar tentang tiroid. Nah, apa sih itu tiroid? Kalau bahasa awam yang orang sering dengar itu gondok. Nah, orang belajar tentang benjolan yang ada di gondok. Apa itu gondok? Nah, gondok ini adalah kelenjar tubuh manusia yang letak di posisi dan di bawah jakun. Jadi orang jakun, di bawah jakun itu ada kelenjar kecil yang DP model sama dengan kupu-kupu. DP ukuran mungkin sekitaran ukuran trompe jari jempol. Jadi kalau dua jari jempol ini itu sama dengan trompe besar tiroid. Nah, tiroid atau gondok ini DP fungsi yaitu untuk menghasilkan hormon. Hormon apa yang dihasilkan? Itu hormon tiroksin dan triodotironin. Hormon ini berfungsi untuk metabolisme tubuh. Selain untuk metabolisme tubuh, dia juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Dia berfungsi untuk menjaga fungsi dari saluran pencernaan. Dia juga berfungsi dalam menjaga fungsi jantung dan pembuluh darah. Benjolan di tiroid ini bisa disebabkan oleh adanya pertumbuhan dari jaringan tiroid yang berlebihan, yang menyebabkan koloid di dalam kelenjar tiroid ini bertambah banyak. Ini merupakan kasus pembesaran tiroid yang paling banyak ditemukan di klinis. Selanjutnya bisa juga disebabkan oleh kista, di mana kista ini terbagi atas dua, yaitu kista yang isinya hanya cairan saja atau kista kompleks yang berisi cairan dan bagian yang padat. Bila menemukan kista kompleks, orang mesti waspada. Terus sebagai dokter dan mesti waspada jangan sampai ini kanker. Benjolan di tiroid ini bisa juga disebabkan oleh peradangan yang menyebabkan terjadinya benjolan di tiroid. Benjolan di tiroid bisa juga disebabkan oleh kanker. Ya, ada benjolan di tiroid. Yang pertama orang mesti waspada yaitu jangan sampai ini kanker. Sebelum orang pastikan ini kanker, orang boleh mau awas dong. Jadi orang mesti lebih waspada. Dengan begitu orang bisa menangani kasus kanker tiroid pada stadium yang dini. Sebagaimana yang orang tahu, kalau kanker yang ditangani pada saat dia stadium masih dini atau masih awal, DP hasil pasti lebih bagus. Untuk menegakkan suatu diagnosa benjolan di tiroid ini, orang sebagai dokter melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini meliputi anamnesa atau orang melakukan wawancara ke pasien yang berhubungan dengan keluhannya, sejak kapan benjolannya, terus apakah ada keluhan-keluhan yang lain yang berhubungan dengan benjolannya, atau ada riwayat keluarga. Orang cari tahu apa di riwayat keluarga dengan benjolan di tiroid, entah itu benjolan yang jinak atau ganas, itu ada kemungkinan terjadi pada anggota keluarga yang lain. Nah, setelah itu orang lakukan pemeriksaan yang orang lakukan itu pemeriksaan di leher, pemeriksaan untuk mengetahui apa benar letak benjolan itu di posisi dari kelenjar tiroid. Orang melakukan pemeriksaan leher, pemeriksaan tiroid. Selain pemeriksaan tiroid orang melakukan pemeriksaan yang lain yang berhubungan dengan keparahan dari benjolannya. Jadi orang cari tahu apakah ada pembesaran kelenjar getah bening di situ, atau apakah ada tanda-tanda lain yang mana orang bisa mencurigai itu suatu kanker tiroid. Nah, setelah orang lakukan pemeriksaan fisik, orang lakukan pemeriksaan fungsi tiroid. Nah, pemeriksaan fungsi tiroid ini berguna untuk mengetahui kadar atau level hormon tiroid pasien. Apakah levelnya berada di level yang normal, atau level yang tinggi, atau hiperfungsi, atau hipertiroidisme, atau level yang rendah, atau keadaan yang disebut hipofungsi atau hipotiroidisme. Nah, setelah lakukan pemeriksaan fungsi tiroid, orang melakukan pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi yang rutin orang lakukan yaitu pemeriksaan USG dan CT scan leher. Nah, pemeriksaan USG ini yang paling sering orang kerjakan di klinik. Jadi orang lakukan pemeriksaan USG. Di sini orang akan mencari tahu
karakteristik dari benjolannya, apakah benjolannya disebabkan oleh kista tiroid atau apakah benjolannya adalah benjolan padat. Nah, tolong cari tahu di sini. Biasanya pemeriksaan USG tiroid atau CT scan tiroid ini akan memberikan gambaran apakah ini suatu yang benjolan yang jinak atau benjolan yang curigai ganas atau benjolan yang sudah hampir pasti benjolan yang ganas. Setelah orang melakukan pemeriksaan radiologi, orang lanjut ke pemeriksaan biopsi. Biopsi yang orang lakukan untuk kasus tiroid itu pemeriksaan biopsi jarum halus. Nah, pemeriksaan biopsi jarum halus ini dilakukan oleh dokter spesialis patologi anatomi, mana dokter ini akan melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan jarum yang kecil, pakai jarum kecil untuk dia isap itu cairan di dalam benjolan, terus cairan itu diperiksa di bawah mikroskop. Tujuannya untuk mengetahui sel-sel apakah yang membentuk benjolannya, apakah sel-selnya masih normal atau sel-selnya soalnya tidak normal. Nah, soalnya normal ini apakah jinak atau ganas. Nah, itu orang bisa tahu dengan pemeriksaan FNA. Setelah ini semua pemeriksaan orang subeking, di sini orang mulai bisa mengetahui langkah-langkah apa yang orang mesti lakukan untuk menangani kasus benjolan di tiroid ini. Bagaimana cara dokter menangani benjolan di tiroid itu? Sebagian besar ditentukan dari hasil pemeriksaan ini. Apabila karakter dari benjolannya itu menunjukkan karakter benjolan yang disebabkan oleh penyebab yang jinak dan ukuran dari benjolannya relatif kecil, dokter akan memberikan terapi obat dan dilakukan pemantauan dengan menggunakan pemeriksaan USG. Apabila benjolannya memiliki karakteristik yang jinak tapi ukurannya besar, biasanya pendekatan terapi pada kasus seperti ini adalah operasi. Sedangkan untuk penanganan kasus kanker tiroid, penanganan utamanya adalah operasi. Jadi operasi itu adalah terapi utama dari kasus kanker tiroid. Nah, setelah dilakukan terapi, apakah dibutuhkan terapi tambahan setelah operasi? Nah, itu ditentukan dari karakter dari kanker yang diangkat. Apabila karakter kankernya merupakan kanker dengan risiko rendah, mungkin yang diberikan hanya terapi hormonal saja. Sedangkan bila risikonya tinggi, dibutuhkan terapi lain seperti terapi ablasi. Terapi ablasi tiroid bisa dikerjakan setelah terapi operasi. Selain terapi ablasi, terapi lain juga bisa diberikan apabila terapi ablasi itu dinyatakan atau tidak terbukti efektif untuk kasus tersebut. Jadi diperlukan terapi tambahan lain, yang mana terapi tambahan lain itu bisa terapi radiasi ataupun terapi kemoterapi. Tapi itu pada kasus-kasus yang sangat kecil frekuensinya atau presentasinya sangat kecil. Nah, siapa saja yang boleh mukena nih benjolan tiroid ini? Benjolan tiroid ini sebenarnya bisa mukena apa? Siapa saja ya? Setiap orang boleh mukena nih benjolan ini. Tapi yang paling sering itu wanita atau perempuan. Dia 4 kali lebih banyak dibandingkan pria atau laki-laki. Nah, untuk kasus benjolan di tiroid itu juga banyak ditemukan pada daerah-daerah atau orang-orang yang mengalami kekurangan pasokan yodium dalam makanannya. Nah, ini akan menyebabkan terjadi pembesaran dari tiroid. Kita ketahui bahwa yodium ini merupakan bahan baku yang digunakan oleh kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroksin dan triodotironin ini. Faktor-faktor resiko lain yang bisa menyebabkan benjolan tiroid yaitu pernah mendapatkan terapi radiasi di daerah leher. Nah, apabila seseorang pernah mengalami atau mendapatkan terapi radiasi,
pada suatu saat dia akan mengalami benjolan di tiroid. Selain itu, apabila memiliki riwayat keluarga dengan nodul tiroid, baik itu jinak maupun karena kanker tiroid. Nah, keluarga ini akan atau orang ini akan lebih rentan untuk mengalami benjolan di tiroid. Selain itu, apabila terdapat anemia defisiensi besi atau anemia karena kekurangan zat besi, nah ini juga ada hubungannya dengan terjadinya benjolan di tiroid. Obesitas juga dan gangguan metabolik atau sindrom metabolik juga berperan dalam terjadinya benjolan di tiroid. Sebagian besar orang sebenarnya tidak menyadari kalau dia itu ada benjolan di tiroid. Nah, pada praktik klinis sekitar 7% dari orang-orang ini yang ada benjolan di tiroid ini terdeteksi pada saat melakukan pemeriksaan di dokter, yaitu pada saat dokter melakukan pemeriksaan leher. Nah, ini akan lebih gampang didapat atau ditemui bila dilakukan pemeriksaan USG atau pemeriksaan CT scan leher. Nah, kalau dilakukan pemeriksaan USG atau CT scan leher ini, presentasi orang muda di benjolan lebih besar, yaitu sekitar 20-70%. Jadi kalau dari 100 orang yang terang periksa dengan USG atau dengan CT scan, ada 20-70 orang yang boleh terang dapat di benjolan di leher. Nah, ini kenapa boleh menjadi begini? Karena sebagian besar benjolan itu tidak disertai dengan adanya keluhan. Jadi cuma ada muncul benjolan. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya yaitu, kapan orang mesti khawatir atau kapan orang mesti waspada dengan benjolan di leher ini atau benjolan di kelenjar gondok ini? Orang DP jawaban, orang mesti waspada atau orang mesti langsung periksakan diri ke dokter bila mana orang mengetahui adanya benjolan di leher. Apalagi kalau benjolannya di leher bagian depan. Walaupun kasus kanker tiroid yang disebabkan oleh benjolan di tiroid itu cukup rendah, sekitar 6%, tapi orang mesti waspada karena orang mesti periksakan. Bila mana ini jinak, berarti orang tidak perlu khawatir. Tapi kalau ini ganas, orang harus tangani, harus diberikan penanganan yang sesuai. Karena yang orang mesti ingat lagi, kalau kanker ditangani saat dia masih kecil atau dia masih dini, masih stadium dini, DP hasil akan jauh sangat lebih baik dibandingkan kalau orang cuma mau kasih biar atau bahkan tidak tangani sama sekali. Itu akan lebih parah dari keadaan. Nah, setelah bangun video ini, kita harap orang mulai berkira-kira bahwa periksa-periksa tuh leher, jangan sampai ada benjolan di leher. Kalau ada benjolan di leher, jangan simpang-simpang, jangan coba-coba terapi herbal atau terapi lain. Lebih baik periksa supaya orang tahu apa ini benjolan disebabkan oleh sesuatu yang jinak atau disebabkan oleh sesuatu yang ganas. Karena orang semakin cepat orang tahu, semakin cepat orang bisa menangani sesuai dengan DP karakteristik benjolan. Dengan begitu orang bisa tangani dengan bagus, dan apabila orang tangani secara optimal, DP hasil tentu jauh lebih bagus. Semoga informasi yang kita bagikan ini hari bermanfaat untuk orang semua. Kita harap kalau ini video memang bermanfaat, tolong di subscribe ini kita ke channel YouTube ini, kan kalau boleh mau bantu share akan ke teman-teman atau teman keluarga lain yang belum tahu ini informasi. Terima kasih banyak Sobat Uni, semoga banyak bermanfaat untuk orang semua.